selama pandemi transaksi belanja online dan bisnis digital meningkat. Namun hal ini dijadikan celah aksi kejahatan oleh sejumlah pihak sehingga puluhan juta akun di beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia mengalami peretasan. Berikut ini kami rangkum aktivitas belanja online selama pandemi di Indonesia. Kita akan cek. Yang pertama ini adalah aktivitas belanja online selama pandemi, yaitu dari periode Januari hingga Juli. Sumbernya adalah Exabytes. Exabytes merilis data bahwa dari Januari 2020 hingga Juli 2020 ada kenaikan aktivitas belanja online yang cukup signifikan, yaitu di angka 38,3%. Ini perusahaan penyedia layanan hosting di Indonesia, jumlah pelanggan e-commerce mengalami peningkatan hingga 38,3% selama masa pandemi Corona COVID-19 yang dimulai tadi sejak Januari hingga Juli. Transaksi harian juga meningkat hingga 4,8 juta. Transaksi hariannya 4,8 juta transaksi. Karena kita tahu ya, selama pandemi pemerintah memerintahkan kita untuk selalu di rumah sehingga kita membatasi diri untuk keluar rumah, apalagi untuk belanja kebutuhan esensial atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Kita biasanya sekarang menggunakan apa-apa sedikit-sedikit belanja online. Dan ini angkanya cukup luar biasa, 4,8 juta. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini marketplace tereksis selama pandemi dan berikut ini adalah sejumlah bisnis online yang eksis dalam kurun waktu 3 bulan terakhir yang didominasi oleh marketplace. Yang pertama, kita akan lihat siapa yang tidak tahu. Ini adalah, saya rasa semuanya sudah tahu ya. Ini yang pertama adalah Shopee. Kita lihat ini hingga 90%, kemudian Tokopedia. 58% ada Lazada di angka 35%, kemudian ada Bukalapak, Blibli, ini Blibli 14%, kemudian di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada JD.id. Kita lihat di sini marketplace dan e-commerce itu berbeda. Hal yang paling mencolok yang membedakan marketplace dan e-commerce adalah kemasannya, di mana di marketplace Anda dapat menemukan banyak produk mulai dari elektronik, fashion, gadget di penjual yang berbeda-beda. Sedangkan di e-commerce Anda juga tetap menemukan berbagai macam produk tapi hanya dari satu penjual. Jadi harus tahu ya bedanya marketplace apa, kemudian e-commerce apa. Ini kita tahu ini ada top 6 atau ada 6 yang paling top selama masa pandemi. Kita akan next. Ini kebocoran data bisnis digital selama pandemi. Riset International Business Machine atau IBM menunjukkan serangan cyber secara global melonjak 6.000% selama pandemi COVID-19. Di Indonesia, tingginya angka transaksi belanja online menjadi celah baru bagi kelompok peretas melakukan aksi kejahatan, baik di situs e-commerce maupun marketplace dan financial technology. Nah, ini berikut ini saya punya rinciannya. Ini e-commerce, Bineka 1,2 juta pelanggan, kemudian di marketplace Tokopedia ini ada luar biasa jumlahnya 91 juta data pelanggan, Bukalapak 13 juta, kemudian Lazada 1,1 juta data pengguna, dan yang terbaru ini ada fintech cermati.com, data penggunanya yang diretas adalah 2,9 juta. Kita akan lanjut lagi. Nah, ini peningkatannya 6.000%. Kita lihat 6.000% karena semua orang sekarang belanja online. Dari sejumlah kasus bocornya yang kebocoran yang kami sampaikan, survei yang dilakukan Cisco di kawasan Asia beberapa bulan yang lalu menemukan 81 kebocoran data yang terjadi terkait dengan password seseorang yang dibobol oleh hacker. Dari 81 kebocoran data itu disebabkan user password yang berhasil diambil kemudian dijual baik di dark web atau dimanfaatkan untuk dirinya sendiri.